Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di aku Nes and Edit Channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum ke videonya, aku mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. 3, 2, 1. Terima kasih bagi yang telah menekan tombol subscribe dan loncengnya. Pada video kali ini, Nes membawakan video tentang gimana sih cara membedakan C1, C2, C3, C4, dan C5 dan C6. Oke, kita langsung aja ke videonya. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif, C4 yang berbunyi menganalisis. Pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Maka rumusan indikator yang tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan. C. Menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D. Menguraikan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. E. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Nah, kira-kira di antara A, B, C, D, E ini yang menganalisis yang mana, teman-teman? Kunci jawabannya yaitu menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sudah pasti ya, kalau menganalisis kan, misalkan kita ciri-cirinya misalkan berkaki 4. Nah, apa aja yang berkaki 4? Misalkan kuda, kambing, sapi gitu ya. Misalkan begitu, berbulu halus misalkan. Atau kan ciri-cirinya misalkan memiliki bulu yang tebal, domba. Ciri-cirinya memiliki taring, apa aja? Misalkan seperti itu ya. Atau ciri-cirinya berdaun telinga, misalkan ada kambing, sapi, dan lain sebagainya. Nah, itu kan menganalisis. Siswa bisa terjun langsung ke lapangan ataupun mengamati dalam imajinasinya ya. Nah, seperti itulah. Oke, kali ini kita akan membedakan apa sih bedanya C1, C2, C3, C4, C5 hingga C6. Oke, di sini ada piramida. Yang paling bawah itu adalah C1 yang artinya pengetahuan. C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 adalah evaluasi. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Coba dipahami dulu ya. Pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Untuk C1 adalah pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan mencakup kemampuan mengenali. Nah, mengenali seperti apa? Hewan, jenis hewan misalkan. Mengetahui, mengingat. Hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan berkenaan dengan fakta atau istilah-istilah peristiwa, pengertian, kaidah, dan metode. Satuan makhluk hidup disebut, di sini termasuk pengetahuan ya. Satuan makhluk hidup disebut A. Ekosistem, B. Populasi, C. Individu, D. Simbiosis, E. Komunitas. Nah, ekosistem itu apa sih? Nah, makhluk hidup yang berada pada suatu lingkungan dan saling berkaitan. Kemudian untuk populasi misalkan apa? Nah, populasi misalkan sekelompok kambing, sekelompok sapi, nah gitu ya. Individu pasti seperti diri kita sendiri. Seekor ayam, seekor kambing, seorang manusia. Sedangkan simbiosis ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, simbiosis itu apa sih? Nah,
jadi komunitas. Nah, misalkan kita berada di lingkungan apa, misalkan ya komunitas, misalkan kita berada di kampus, berarti komunitas mahasiswa gitu ya, dalam sebuah organisasi. Nah, kenapa sih pertanyaan model seperti ini dikatakan pengetahuan atau masuk dalam kategori C1? Karena setiap siswa dia harus tahu A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa, E itu apa. Nah, semuanya ini mengandung pengertian. Siswa harus tahu pengertiannya ekosistem apa, pengertian populasi apa, pengertian individu apa, pengertian simbiosis apa, pengertian komunitas itu apa. Nah, itu ya. Kemudian ada juga C1. Jenjang ini meliputi kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur yang telah dipelajari oleh siswa. Dalam sejarah kesusastraan Indonesia, penyair yang banyak menulis puisi kontemporer adalah W.S. Rendra, Ramadan KH, Kiai Haji Ramadan, Sutarji, Kalzom Bakhri, ada Putu Wijaya. Nah, setidaknya di sini siswa harus tahu W.S. Rendra itu menerbitkan puisi yang berjudul apa aja, tentang apa aja, apakah puisi lama ataupun puisi kontemporer. Ramadan menerbitkan apa, Sutarji menerbitkan apa, Putu Wijaya menerbitkan apa. Nah, setidaknya dari A, B, C, D, E ini siswa itu sudah paham keempatnya ini. Faktanya di lapangan apa, konsep-konsepnya apa, prinsipnya apa, prosedurnya apa. Konsep misalkan gini ya, misalkan W.S. Rendra ini puisinya misalkan tentang apa, puisi lama atau puisi baru, atau gurindam atau apa, misalkan seperti itu. Guna prinsip-prinsip penyusunan syairnya gimana, misalkan seperti itu ya, barisnya teratur atau enggak, bait-baitnya, jumlah baitnya dalam satu baitnya itu teratur apa enggak, misalkan seperti itu. Nah, bangun datar yang tidak memiliki sisi disebut A segi banyak, B segi 3, C segi beraturan, D bukan segi banyak. Nah, ini adalah contoh soal C1 yang paling mudah banget dipahami, paling sederhana ya. Bangun datar yang tidak memiliki sisi disebut, nah ini kira-kira apa ya? Nah, gitu ya. Rumus luas dan keliling persegi panjang adalah, nah ini kan teman-teman memang harus tahu, harus paham gitu ya. Harus tahu intinya gitu ya. Pengetahuan berarti harus tahu. Karena nih kan kalau rumus itu kan memang fakta ya, sudah terbukti. Nah, kita tinggal pengetahuan tadi ya, mengingat itu tadi ya. Kemudian peristiwa berikutnya bukan perubahan fisika. Nah, di sini siswa harus tahu perubahan fisika itu apa sih maksudnya? Yaitu perubahan fisika itu seperti apa, misalkan ya pengertiannya dulu apa gitu ya. Nah, di sini ada air mendidih menjadi uap, gula larut dalam air panas, kertas dibakar jadi abu. Kalau kertas dibakar jadi abu itu kan kimia ya. Kemudian lilin meleleh karena dinyalakan. Nah, ini perubahan apa gitu ya. Nah, siswa harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan C1 atau yang dimaksud dengan C1 ya. Pengetahuan atau mengingat. Oke, kita akan coba lihat dulu piramidanya ya, pengetahuan ya. Nanti ada tabelnya teman-teman. Tabel ciri-ciri soal C1 gini, C2 gini. Kemudian ada jenjang C2 atau pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini diharapkan siswa mampu memahami materi-materi tertentu yang sudah dipelajari, seperti kemampuan dalam memahami sebuah fakta, konsep, dan prinsip. Di jenjang ini, kata operasional yang dapat digunakan adalah membahas soal diantaranya memperkirakan, menjelaskan, mengasosiasikan, menghitung, membandingkan, membedakan, menyimpulkan, merangkum, menjabarkan. Jadi gini, kalau pada C1 pada gambar tersebut ini, pada misalkan disebut di situ ada gambar segi 4 ya. Soalnya cuma gini.
Berikut ini yang merupakan rumus ruas dari gambar di samping adalah, nah itu C1. Sedangkan C2-nya, berapakah luas bangun di samping? Nah itu C2-nya ya. Jadinya kayak gitu. Di bawah ini merupakan contoh individu A sebatang pohon kelapa, 3 ekor belang, 5 ekor capung, 2 ekor kupu-kupu, 10 ekor kambing. Individu ialah seseorang atau seekor. Nah, jawabannya sudah pasti A ya. Organisme yang termasuk sebagai produsen adalah A. Pohon mangga, pohon kelapa, dan semut. Kemudian ada pohon mangga, belalang, dan capung. Nah, produsen itu apa sih? Kata kuncinya produsen itu adalah tumbuhan. Kalau di antara B, C, D itu ada hewannya, berarti bukannya. Di sini C2 itu memang pemahaman. Jadi kalau misalkan C1 itu baru pengertiannya, siswa tahu pengertiannya. Populasi ialah misalkan seperti itu ya. Jadi memang hampir tipis-tipis. Jadi C1 itu kayak mengingatnya. Satuan makhluk hidup tunggal disebut individu ya, itu kalau C1. Kalau C2-nya, berikut ini yang termasuk individu adalah gitu ya, itu ke C2. Dan ya, oke kita scroll lagi. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari segi banyak kecuali. 1. Memiliki banyak sudut. 2. Sudutnya hanya 1. 3. Memiliki sisi yang banyak, tidak memiliki sisi. Dari penjelasan ciri-ciri di atas yang merupakan bukan ciri segi banyak yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini siswa harus paham ya. Ciri-cirinya apa misalkan? Dia punya sudutnya banyak, sudutnya hanya 1 di sini. Nah, dari ciri data yang merupakan bukan ciri segi banyak, ya. Apa misalkan? Ini hanya memahami aja. Dari 3 benda di bawah ini dari 3 benda di bawah ini manakah yang merupakan bangun datar berbentuk persegi panjang? Nah, siswa di sini ada pilihan, ada gelang. Kalau gelang itu kan bundar, berarti bukan gitu ya. Jadi siswa itu paham prinsipnya, paham konsepnya. Kalau C1, siswa itu baru tahu pengertiannya ya. Kalau C2 itu siswa sudah mampu memahami pengertian itu. Misalkan di sini ya, bangun datar berbentuk persegi panjang. Kalau gelang ya bulat. Kalau buku ya balok ya, handphone juga balok. Nah, gitu kan. Oke, kita langsung ke C3. Aplikasi atau penerapan. Nah, di sini jenjang penerapan diartikan sebagai kemampuan siswa dalam menerapkan informasi pada situasi yang konkret, situasi nyata ya, di mana siswa mampu menerapkan pemahamannya secara nyata. Di jenjang ini, siswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip yang diketahui pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. Kata operasional yang digunakan untuk membuat soal seperti menentukan, menerapkan, mengkalkulasi, memodifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengemukakan, mengoperasikan, memecahkan, mengaitkan, menyusun, dan menstabulasi. Nah, misalkan di sini ada soal. Jika diketahui panjang sisi sebuah persegi adalah 12, maka kelilingnya berapa? Nah, di sini siswa sudah menerapkan dari persegi panjang itu. Persegi itu apa sih? Kan C1 pengertiannya ya. Kemudian C2 misalkan berikut ini yang merupakan bangun persegi adalah. Kemudian C3-nya kita sudah menghitung perseginya ya. Jika diketahui panjang sisi sebuah persegi adalah 12 cm, maka kelilingnya adalah, nah, di sini siswa sudah mulai menghitung.
Oke, saya rasa teman-teman paham. Untuk C3-nya ini, C3 intinya mulai menghitung ya. Ini soalnya juga mulai menghitung. Suatu persegi panjang memiliki 12 cm dan lebar 6 cm. Maka luasnya berapa di situ? Nah, ini juga semuanya yang terkait dengan C3 adalah menghitung ya. Menghitung. Tapi nanti kalau misalkan soalnya IPA gimana Kak? Bahasa Indonesia gimana Kak? IPS gimana Kak? Nah, maka teman-teman harus kembali di sini. Kata kerjanya adalah menentukan, menerapkan, mengalokasikan, memodifikasikan, mengklasifikasi, menghitung, mengumpulkan, mengoperasionalkan, memecahkan, mengaitkan, menyusun, menstabulasi. Nah, gitu ya. Oke, kita langsung ke C4 ya teman-teman. Nah, C4 ini analisis. Yang dimaksud di jenjang analisis adalah kemampuan menguraikan suatu informasi yang dihadapi menjadi komponen-komponen sehingga struktur informasi serta hubungan antar komponen informasinya tersebut menjadi jelas. Misalkan ada soal seperti ini. Pak Andi menginginkan para siswanya dapat membuat karangan tentang bahaya rekayasa genetika dalam 5.000 kata. Nah, di sini sudah ada ketentuan 5.000 kata dengan topik rekayasa genetika. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi adalah penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian ada soal, jika kita menggunakan chat pada keyboard, pada saat kita menekan Ctrl Alt Del dan klik end proses, maka apa yang akan terjadi pada komputer tersebut? Nah, di sini siswa harus menganalisis. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, gitu, kita refresh, restart, shutdown, atau log off ya. Ada juga soal gini, akuarium air tawar merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Ikan yang hidup dalam akuarium harus mendapat oksigen yang cukup untuk melangsungkan hidupnya. Untuk itu, kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari... Nah, ini harus paham, hidrolisis air menjadi hidrogen. Tumbuhan air yang ada dalam akuarium, pemecahan garam-garam karbonat, zooplankton yang hidup dalam akuarium, kemudian ada hasil respirasi ikan dalam akuarium. Nah, di sini teman-teman memang harus menganalisis per ABCDE-nya ya. Kemudian menganalisis kalau akuarium air tawar. Di situ ada ekosistem ya, pastilah abiotiknya tuh karang-karangnya, biotiknya tuh ikan-ikannya. Nah, ikan itu kan hidup dalam akuarium harus mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, itu untuk kandungan oksigen terlarut dapat bertambah dari mana? Jadi kok ruangannya kan tertutup. Nah, di situ kok ada oksigen. Nah, kira-kira gimana gitu ya. Kemudian ada juga soal seperti ini. Dewasa ini banyak dampak lingkungan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan makhluk hidup. Alga merupakan produsen pada ekosistem perairan, sehingga keselamatan ikan sebagai konsumen sangat dipengaruhi oleh alga itu sendiri. Buangan pertanian dan industri mengandung fosfor dalam kadar tinggi sehingga menyebabkan banyak ikan mati. Penyebab kejadian tersebut adalah, nah di sini ada soal menganalisis. Oke, kita langsung ke poin-poinnya aja ya teman-teman. Nah ini ya, kemudian kita ke sintesis. Yang dimaksud dengan jenjang sintesis adalah kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Jadi bagian-bagian terpisah menjadi keseluruhan yang terpadu. Termasuk di dalamnya kemampuan merencanakan eksperimen, karya tulis, laporan atau artikel, menyusun cara baru mengklarifikasikan objek, peristiwa, dan informasi-informasi lainnya. Nah, contoh ada gambar Y sama dengan X akan selalu berbentuk. Nah ini teman-teman harus pintar. Kalau misalkan dari ini matematika ya, saya rasa semua tahu. Di sini tidak ada kuadratnya. Berarti dia bukan parabola gitu ya. Dia pasti garis lurus. Karena nggak ada kuadratnya gitu ya.
Misalkan ada soal seperti ini. Suatu bioma dihuni oleh hewan-hewan yang mampu menyimpan air, ular, rodentia, dan semut. Tumbuhan adalah xerofit dan tumbuhan. Nah, semusim cadangannya curah hujan mencapai 25 cm per tahun. Evaporasinya tinggi. Penguapannya tinggi. Suhunya dengan malam sangat jauh berbeda, 40 derajat sampai 50 derajat. Nah, perbedaannya sampai seperti itu. Sedangkan bisa mencapai 0 derajat pada malam hari. Bioma ini adalah, ini adalah benar-benar soal yang menganalisis. Aduh, kira-kira gimana ya? Perbedaan suhunya tinggi. Kemudian dia bisa mencapai titik 0 derajat. Padang rumput kah, tundra kah, taiga atau savana. Nah, seperti itu. Oke, kita sok ke ini termasuk C5 ya. C5 tadi apa teman-teman? Sintesis, sorry ya. Ini bukan menganalisis tapi ini sintesis. Lebih kompleks ya. Semakin ke atas, misalkan C5 ya, dia harus tahu C1, C2, dan C3, 4. Dia sudah paham pengertiannya udah paham. Kemudian dia bisa menganalisis. Kalau udah ke C5 itu kan jenjang soalnya ya sulit gitu ya. Ini C5 itu jenjang soalnya yang sulit. Hasan mendengarkan dengan tekun acara pembinaan bahasa Indonesia melalui TV. Sebentar ia mencatat, kemudian cepat beralih dan memperhatikan kembali kepada pembicara. Hasan tidak beranjak dari kursinya sebelum acara tersebut selesai. Berdasarkan contoh tersebut, Hasan memiliki unsur misalnya konsentrasi penuh, bertujuan, berminat, siap secara fisik dan mental. Unsur-unsur tersebut termasuk bagian dari A, pembicara, B, pembicaraan, C, menyimak, dan D, situasi. Nah, di sini ada perbandingan, maka lossnya berapa. Nah, di sini ada analisis, ada perbandingannya juga, jadi nggak langsung hitung ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada perbandingannya juga. Kemudian kita langsung ke C6. Jenjang evaluasi. Nah, 6 itu sudah evaluasi. Kemampuan dalam menilai dan mempertimbangkan satu tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Di jenjang ini, siswa diharapkan mampu mendapatkan pengetahuan baru, teman baru, dan mampu mengevaluasi informasi termasuk melakukan sebuah keputusan. Misalnya, memilih rumus yang sesuai. Kata kerja operasional yang digunakan dalam membuat soal adalah menilai, menimbang, membandingkan, menyimpulkan, memutuskan, mengetes, mendukung, memprediksi, memperjelas, menugaskan, memerinci, mengukur, merangkum, membuktikan, memilih, dan memproyeksikan. C6 itu lebih sulit dari C5 ya. Nah, di sini banyak sekali. Misalkan ada soal tipe C6 kayak gini. Di sebuah pekarangan rumah terdapat pohon jati yang sedang rindang. Pemilik rumah ini ingin menanam jagung di area sekitar pohon jati tersebut, sehingga jagung ternaungi oleh rindang pohon jati. Bila kandungan organik tanah, kelembapan, dan semua faktor biotik di dalam tanah optimal, maka diramalkan setelah 2 bulan kemudian pertumbuhan jagung akan, kira-kira gimana? Tinggi, kurus, lebar, hijau, atau daunnya pucat, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada KKO, kata kerja operasional, revisi taksonomi Bloom. Nah, ini penting banget. Kalau C1, kata kuncinya apa? Oke, kita pahami. C1, dapatkah peserta didik mengucapkan atau mengingat informasi? Kata kuncinya apa? Menyebutkan definisi, menirukan ucapan, menyatakan susunan, mengucapkan, mengulang menyatakan. Kemudian ada C2. Dapatkah peserta didik menjelaskan konsep, prinsip, hukum, atau prosedur? Kata kuncinya mengelompokkan, menggambarkan. Mengelompokkan kayak gini. Berikut ini yang merupakan hewan berkaki 4. Nah, gitu ya, itu mengelompokkan. Menggambarkan, menjelaskan, identifikasi, menempatkan, melaporkan, menjelaskan, menerjemahkan, dan parafrase. Parafrase itu kayak puisi gitu ya.
Parafrase dari puisi adalah gitu ya. C3, dapatkah peserta didik menerapkan pemahamannya dalam situasi baru? Memilih, mendemonstrasikan, memerankan, menggunakan, mengilustrasikan, menginterpretasi, menyusun jadwal, membuat sketsa, memecahkan masalah atau menulis. Kemudian ada C4. Dapatkah peserta didik memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan dan kesamaannya? Kata kuncinya mengkaji, membandingkan, mengkontraskan, membedakan, melakukan diskriminasi, memisahkan, menguji, melakukan eksperimen, dan mempertanyakan. Kemudian ada dilema, dapatkah peserta didik menyatakan baik atau buruk terhadap sebuah fenomena atau objek tertentu? Memberi argumentasi, mempertahankan, menyatakan, memilih, memberi dukungan, memberi penilaian, melakukan evaluasi. C6, dapatkah peserta didik menciptakan sebuah benda atau pandangan? Merakit, mengubah, membangun, mencipta, merancang, mendirikan, merumuskan, menulis. Di sini banyak sekali teman-teman. Kalau yang ini dibaca sendiri aja ya. Demikian dari Nice and IT Channel. Jangan lupa dukungannya untuk tekan subscribe, like, dan tombol loncengnya ya. Komen yang bagus, komen yang baik. Semoga sukses untuk kalian semuanya dan mendapatkan berkah dari berbagi.
Amin ya robbal alamin. Thanks so much for watching. Bye bye. See you.